Baiklah, kalau kamu tidak ingat, akan aku ingatkan. Ucap Farel kepada seorang wanita cantik yang saat ini sedang dia kunci di dinding. Renata berusaha untuk memberontak. Tidak perlu, aku... Renata tidak meneruskan perkataannya. Dia membelalakan matanya ketika Farel meraih tengkuknya, menyatukan bibir mereka berdua. Bibir Renata sangat membuat Farel candu. Baru aja bibir mereka menempel, Farel tiba-tiba mendapatkan sebuah tendangan yang sangat keras. Renata menendangkan kakinya, tepat mendarat pada sesuatu yang sangat berharga bagi Farel. Buk. Sontak Farel melepaskan ciumannya. Dia merintih kesakitan sambil memegang benda pusaka yang sangat terasa ngilu dan nyeri itu. Kenapa kamu menendangnya? Kamu sendiri yang akan rugi kalau adikku kenapa-napa. Renata menghela nafas dengan kasar ketika mendengar perkataan Farel. Dia sama sekali tidak kepikiran untuk mengulangi malam panas bersama dengan pria itu. Itu adalah hukuman untuk seorang pria yang kurang ajar seperti kamu. Aku memang adalah asisten ayahmu, tapi aku ditugaskan untuk menjadi guru pembimbing kamu. Dan jangan lupa, usia kamu lebih muda 1 tahun dariku. Jadi kamu harus bersikap hormat kepadaku selama aku membimbing kamu. Justru melihat sikap Renata seperti itu membuat Farel semakin merasa tertantang. Hanya beda 1 tahun, bukan berarti aku berondong buat kamu kan? Renata terdiam sejenak sambil memandangi Farel dengan tatapan galak. Karena kamu udah melakukan pelecehan terhadap aku, kamu harus mendapatkan hukuman. Farel tercengang mendengarnya. Pelecehan? Kemudian Farel tertawa kecil. Mengapa aku harus dihukum? Aku hanya mencium saja, tidak. Renata memotong perkataan Farel. Ini adalah perintah dari ayahmu. Jika kamu bertingkah, aku diperintahkan harus menghukum kamu. Kalau tidak, aku akan melaporkan kepada ayahmu atas pelecehan yang udah kamu lakukan padaku. 21, 22, 23. Saat ini Renata sedang menghitung berapa banyak Farel sedang berpush up. Ayo, sebentar lagi. Renata berkata kembali sambil menepukkan kedua tangannya. Farel hanya bisa mengumpat. Hanya menciumnya saja, Farel harus mendapatkan hukuman melakukan push up sebanyak 30 kali. Apalagi kalau dia melakukan lebih dari sekedar ciuman, apakah mungkin dia akan disuruh mendaki gunung? Sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Farel pikir wanita yang sudah tidur dengannya adalah seorang wanita yang lemah lembut. Rupanya Renata adalah seorang macan betina. Hampir saja dia kehilangan masa depannya gara-gara wanita itu. Apa kau tahu, aku adalah Farel Gibson, yang hanya dengan mengedipkan mata saja akan membuat banyak wanita jatuh cinta kepadaku. Baiklah, jika mau tidak ingin membahas soal semalam, aku tidak akan membahasnya lagi. Tapi kamu harus berhati-hati, jangan sampai kamu terpesona kepadaku. Farel berkata sambil berpusat. Saat ini, dia dan Renata sedang berada di sebuah lapangan yang berada di halaman belakang Mansion. Aku tidak akan pernah tergoda dengan playboy seperti kamu, sanggah Renata. Jika benda pusaka aku, kenapa kamu harus bertanggung jawab ya? Ancam Farel dengan nada kesal. Renata menjadi gelagapan mendengarnya. Wajahnya nampak memerah. Dia pun berusaha untuk fokus kembali mengawasi Farel. Jangan banyak bicara kamu, kalau tidak ingin hukumannya bertambah. Di dalam mansion, terlihat Tuan Aldi yang sedang fokus dengan pekerjaannya. Dia tidak sengaja menoleh ke arah jendela, membuat dia tercengang ketika melihat Farel yang sedang melakukan push up di sebuah lapangan yang berada di halaman belakang mansion. Sementara Renata sedang berdiri mengawasi Farel. Tuan Aldi pun segera berdiri. Dia memandangi mereka dari kejauhan melalui kaca jendela. Kemudian pria tua itu tersenyum lebar. Baru kali ini aku melihat Farel nurut pada seseorang. Tuan Aldi paham betul watak anaknya. Farel adalah seorang pria yang sangat susah diatur. Baru kali ini Farel mau menuruti perintah seseorang, sampai bersedia melakukan push up di lapangan. Semoga kehadiran Renata bisa membuat Farel berubah, ucap Tuan Aldi dengan penuh harap. Dia sangat berharap putranya menjadi seorang pemimpin yang hebat di perusahaan Gibson Group. Sementara itu malam ini, Tania terlihat sangat kegirangan
karena udah membeli tas yang diinginkannya. Dia memeluk tas harga 20 juta itu. Yes, akhirnya aku punya tas yang aku inginkan. Lain kali aku akan meminta yang lebih mahal dari harga tas ini. Saat ini Tania sedang berada di mall. Dia terpaksa harus berbelanja tanpa ditemani oleh Edo. Karena Edo terburu-buru sekali untuk pulang. Ponsel Tania bergetar. Dia segera merogoh ponsel di dalam tasnya. Rupanya ada sebuah pesan dari seorang pria bernama Pak Rangga. Tania pun menghela napas. Dia segera membalas pesan dari pria itu. Sementara itu Edo saat ini sedang berada di tengah perjalanan pulang ke rumah. Hatinya bertanya-tanya, Renata pasti belum pulang ke rumah. Apakah mungkin dia masih mengajari Farel? Entah mengapa, hatinya merasa terganggu. Sehingga dia malah berbelok arah. Dia ingin pergi ke mansion om tirinya itu. Sudah waktunya untuk pulang. Setelah berpamitan kepada Tuan Aldi, Renata pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Renata sangat bernapas lega karena tidak melihat Farel di mansion. Setelah dia memberikan hukuman kepada pria itu, baguslah, akhirnya dia tidak mengejar aku lagi. Renata sangat bernapas lega. Mungkin aja Farel udah kapok untuk menggodanya. Saat ini Renata sedang berdiri di depan gerbang mansion untuk menunggu taksi yang lewat. Sekilas bayangan ketika Farel mencium bibirnya terbayang di dalam pikirannya, membuat Renata menggelengkan kepalanya. Dia harus melupakan kejadian itu. Kalau seandainya Farel berbuat ulah lagi, dia akan memberikan hukuman yang lebih berat pada pria itu. Benar kata Mas Edo, Farel adalah seorang playboy. Dia sangat berbahaya, ucapnya sambil memegang dadanya yang berdegup kencang. Kemudian Renata menghela nafas dengan kasar. Mengapa bisa Renata harus kecolongan, bisa bercinta dengan pria seperti Farel? Ya mungkin saja bagi Farel semalam itu bukanlah yang pertama untuknya, karena pria itu begitu pintar membuatnya melayang ketika mereka bercinta. Renata adalah wanita yang sangat normal. Wajar saja jika dia masih terbayang-bayang dengan malam panas yang dia lalui bersama dengan Farel, walaupun wanita itu selalu berusaha keras untuk bisa melupakannya dan sangat merasa bersalah kepada Edo. Renata melihat ada sebuah mobil sport berwarna merah berhenti di depannya. Renata menyipitkan matanya ketika melihat siapa yang sedang keluar dari mobil tersebut. Rupanya itu mobil milik Farel. Ini tas untukmu, Farel berkata seraya memberikan sebuah tas kepada Renata. Untuk apa? Aku masih memiliki tas kok. Renata enggan menerima tas itu. Dia takut Farel akan menagih timbal balik darinya. Apalagi ketika dia baru melihat merek dari tas tersebut. Tas itu merupakan dari sebuah brand ternama, membuatnya sangat tercengang. Harganya pasti sangat mahal sekali. Anggap saja tas itu sebagai hadiah, karena udah membimbing aku, ucap Farel sambil tersenyum penuh karisma. Tapi maaf, aku enggak, jangan menolak. Aku tidak akan meminta timbal balik kepadamu. Kalau kamu tidak mau menerimanya, aku tidak akan membiarkan kamu pulang. Farel membelikan tas untuk Renata karena dia sangat tulus ingin memberikannya. Dia tidak tega melihat Renata yang memakai tas yang menurutnya udah tidak layak pakai itu. Renata terpaksa menerimanya. Ya udahlah, kalau kamu memaksa. Renata terpaksa menerima tas tersebut. Daripada Farel nekat melakukan sesuatu padanya yang membuat dia tidak bisa pulang, membuat dia menelan Salifa dengan susah payah. Seakan tenggorokannya terasa kering. Farel pun tersenyum, kemudian dia berkata, kalau jam segini jarang ada taksi yang lewat di sekitar sini, biar aku aja yang antar kamu pulang ya. Farel ingin menawarkan tumpangan kepada Renata. Tentu saja Renata langsung menolak. Bagaimana kalau dia disantap lagi oleh pria itu? Tidak perlu, aku naik taksi aja. Kamu tenang aja, aku tidak akan. Renata memotong perkataan Farel. Seharusnya kamu memanggil aku Mbak. Mbak? Farel pun tertawa kecil. Mengapa aku harus memanggil kamu Mbak? Apa karena usia kamu lebih tua 1 tahun dariku? Farel nampak keberatan untuk memanggil Renata dengan panggilan Mbak. Karena aku
Renata tidak meneruskan perkataannya ketika dia melihat ada sebuah mobil berhenti di depan mereka dan mobil tersebut adalah milik Edo. "Bang Edo, apa kabar?" sapa Farel kepada Edo yang baru keluar dari dalam mobilnya. "Sangat baik, aku datang ke sini untuk menjemput istriku," jawab Edo. Entah mengapa dia nampak tidak suka ketika melihat Renata dan Farel yang sedang berbicara berdua di depan gerbang mansion. Apalagi saat ini Renata sedang memegang sebuah tas baru. Apakah mungkin tas itu pemberian dari Farel? "Istri?" Farel mengerutkan keningnya. "Ya, Renata adalah istriku." Seketika Farel menjadi lemas mendengarnya. Apakah dia tidak salah dengar? Ternyata Renata adalah istri dari saudara sepupunya. Jika itu benar, rasanya seakan Farel telah dihantam oleh sebuah batu yang sangat besar. Apakah itu artinya dia telah mencuri momen malam pertama yang seharusnya dilakukan oleh Edo dengan Renata? Ternyata wanita yang Farel telah tiduri adalah istri dari saudara sepupunya sendiri.